Apa jadinya jika setiap bisnis memiliki modal yang sama, kesempatan yang sama untuk membangun visi yang diimpikan sejak awal? Mereka memiliki keinginan yang sama besarnya. Sama-sama tekun mengerjakan apa yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terdepan. Kami mengerti, menjadi yang terdepan di era teknologi yang terus berkembang memang bukan perkara mudah. Bisnis akan selalu dihadapkan pada persaingan dan perubahan yang semakin cepat. Di Mekari, kami yakin setiap bisnis memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh. Hanya saja, keterbatasan solusi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu kami hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan sumber daya terpenting dari setiap bisnis, manusia, dan finansial. Sehingga bisnis kecil dan menengah di Indonesia dapat bertumbuh dan melangkah lebih jauh. Satu hal yang kami percaya, setiap bisnis yang bertumbuh akan memberikan ruang bagi individu di dalamnya untuk berkembang dan mengasah potensinya. Individu yang tidak hanya berhenti dengan hasil yang baik, namun juga menghasilkan yang terbaik. Kami tahu Anda memiliki kapasitas untuk tujuan yang lebih besar. Untuk itu selebihnya, biar kami yang melakukan. Mekari, the good things at work. Mail is filled with offers from at least 20 recruiters. But what would be your next big break? This is you, a good engineer, a very good software engineer. Your LinkedIn mail is filled with offers from at least 20 recruiters. But what would be your next big break? You want to work in a place small enough to recognize your contribution. 10,000 employees? Pass. And a place big enough to meet amazing mentors. You also want the code you write to truly be the backbone of the business. After all, you're a very good engineer. Don't you deserve the best? Yes, you do. Come work at Mekari, Indonesia's #1 software-as-a-service company. We're an engineering team with expertise in Ruby, PHP, Java, building 4 powerful products, impacting thousands of businesses in Indonesia. In a SaaS company like Mekari, customers really value the product experience, not the discount or the seller network or the charismatic CEO. To sum up, no subpar products allowed. This is your chance to build a SaaS powerhouse from Jakarta, Indonesia, or Gurugram and Bangalore, India. Mekari, small teams, big impact, direct value for engineers like you. Yes, you, the very good software engineer. Join us now, before we become too big. Mekari.com/careers. This is you.
a good engineer. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah join di sesi Q&A kita kali ini. Mungkin teman-teman yang, sebelumnya udah pernah ikut juga sesi Q&A kita sebelumnya yang lebih general, kali ini kita akan mengadakan yang lebih, teknis gitu ya. Sebelum kita masuk ke acara, mungkin tadi teman-teman udah sempat lihat juga nih videonya, intro dari Mekari, intro dari Money Forward. Kalau teman-teman mau lihat, lagi nih lebih lanjut videonya bisa dicari di YouTube, untuk di Mekari dengan keyword Mekari gitu ya, nanti akan muncul YouTube channel kita dan video kita, introduction kita di situ. Dan untuk Money Forward bisa di-search di YouTube juga dengan keywordnya Money Forward, let's make it gitu. Nah tadi untuk yang, spesifik untuk video engineering bisa dilihat di Instagram kita di @mekari, jangan lupa juga untuk di-follow untuk, latest updates dari Mekari gitu. Nah oke langsung aja kita mulai untuk sesi Q&A kita hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya, kami ucapkan juga kepada Mas Adani yang hari ini sudah hadir lagi untuk, membantu nih teman-teman di Indonesia Young Coders League untuk sharing juga, untuk mungkin untuk teman-teman yang belum tahu Mas Adani ini adalah Head of Engineering, di Mekari, khususnya di bagian platform kita, dan, salah satu dari test makers untuk Indonesia Young Coders League juga gitu. Jadi, Mas Adani salah satu yang, hands on untuk membuat, tes yang akan kita laksanakan di Indonesia Young Coders League gitu. Nah, untuk, memulai sesi kita hari ini mungkin kita akan ada, pemaparan sedikit mengenai Indonesia Young Coders League, dari aku, Yovani, dari tim Employer Branding dan juga tim Indonesia Young Coders League. Mungkin tadi teman-teman juga udah ada yang beberapa yang aku telepon langsung ya untuk join Q&A kita hari ini gitu, karena penting banget nih untuk, tidak bisa dilewatkan gitu. Nah, mungkin nanti Mas Adani akan masuk di, sesi, frequently asked questions dalam hal teknikal gitu. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ketika nanti aku pemaparan atau Mas Adani juga sharing, boleh langsung disampaikan aja melalui Q&A box gitu ya. Nanti di akhir sesi kita akan ada, eee, sesi khusus Q&A gitu, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum jelas gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oke. Oke, jadi, mungkin untuk teman-teman yang, masih kurang awam, mungkin baru daftar atau, belum terlalu sering terpapar oleh, info-info dari Indonesia Encoders League, kita bisa, info sedikit ya, terutama mengenai, perusahaannya nih. Jadi, Indonesia Encoders League ini adalah joint forces ya, antara Mekari dan Money Forward. Nah, untuk Mekari sendiri adalah, Indonesia's number one software as a service company gitu ya. Jadi kita startup, berbasis software as a service gitu, dengan tujuan untuk empower the progress of business and professionals. Nah, tadi mungkin udah dilihat juga di, video introduction-nya, beberapa produk kita meliputi Talenta, Slicker, Jurnal, dan Klik Pajak gitu, dan have been used by tens of thousands of businesses in Indonesia gitu. Dan kita, berdiri di tahun 2015 sampai, sekarang kita udah ada lebih dari 500 employee juga, empowering more than 500K users across Indonesia dengan office location kita ada di 10 city di Indonesia dan di India juga gitu. Mungkin tadi teman-teman sempat ada yang lihat juga di videonya. Sekarang kita masuk ke Money Forward gitu ya. Untuk Money Forward sendiri, adalah fintech startup di Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang, interest untuk, salah satu apa ya, reason untuk mengikuti Indonesia Coders League ini untuk join dengan Money Forward gitu. Nah, Money Forward sendiri, produknya adalah tools untuk visualize and improve both individuals and SMEs financial health gitu. Jadi all about financial untuk individu dan, UMKM gitu ya. Money Forward sendiri juga punya, B2C service dengan nama Money Forward, yang merupakan the largest personal financial management application di Jepang sendiri gitu. Dan, B2B service-nya juga merupakan SaaS-based solution. Jadi, mirip-mirip lah ya dengan Mekari gitu untuk produknya, bernama MF Cloud Series gitu, khususnya untuk back office optimization. Mungkin teman-teman yang, tertarik merasa align nih dengan, value-value dan produk-produk Money Forward, cocok banget untuk mengikuti Indonesia Young Coders League ini gitu ya. Untuk data-datanya bisa dilihat juga, untuk slide ini nanti akan aku share juga ke teman-teman yang hari ini hadir gitu ya via email. Oke, nah mungkin sedikit introduction. Indonesia Coder League is a competition for young engineers to show off and prove their coding skills with others from around Indonesia. Nah,
kemarin sempat ada pertanyaan juga apakah dari luar negeri bisa ikut, nanti stay tune akan kita bahas juga di frequently asked questions-nya gitu. The reason why kenapa nih kita membuat Indonesia Encoders League Mekari, karena kita percaya competition helps drive innovation gitu ya, dan kita merasa Indonesia Encoders League ini bisa menjadi platform untuk yang engineers untuk push each other beyond their limits karena adanya sistem ranking dan leaderboard yang public gitu. Untuk programnya is open for any student from any university and any major, untuk high school student juga boleh, dan alumni maksimum 2 years gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih teman-teman harus ikut Indonesia Encoders League ini? First of all, kita menawarkan tadi ya yang public leaderboard itu. Jadi teman-teman seru nih bisa melihat, ketika misalnya teman-teman bergabung di sebuah komunitas dan semuanya sebenarnya misalnya ikut nih Indonesia Encoders League, kita bisa lihat nih posisi kita di mana ya untuk ranking secara nasional gitu. Apakah kita masuk top 10, apakah bahkan top 20 kita masuk gitu. Jadi bisa dilihat juga nih skill teman-teman seberapa sih dibandingkan coders-coders di Indonesia lainnya gitu. Selain itu, teman-teman juga bisa go full time lokal or internasional gitu ya, lokal dengan Mekari dan internasional dengan Money Forward di Jepang gitu. Selain itu juga nih kita ada juga dedicated development program untuk teman-teman yang lucky enough untuk menjadi finalis kita, finalis akhir kita akan mendapatkan 6 bulan coaching program langsung dari top notch mentors dari Mekari maupun Money Forward gitu. Oke, nah untuk leaderboard-nya sendiri sebenarnya kayak apa gitu ya? Untuk leaderboard nanti kita akan showing only top 100 ya. Jadi dari semua yang daftar Indonesia Encoders League hanya akan ada top 100 yang dimunculkan gitu di leaderboard, dan kita akan bisa lihat juga nih top 10-nya siapa aja sesuai skor yang nanti teman-teman dapatkan saat tes gitu. Nah, makanya hari ini penting banget nih untuk teman-teman join Q&A-nya untuk bisa menggali lebih dalam tentang tesnya itu sendiri gitu ya. Nanti yang akan di-show ada seperti yang kita bisa lihat ini, ada namanya teman-teman, ada university, atau maybe kalau teman-teman udah lulus bisa dari university or school gitu ya, terus dari rankingnya juga gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja ke frequently asked questions-nya gitu. Karena ini kita udah sempat bahas juga di Q&A sebelumnya, jadi mungkin aku akan persingkat aja gitu ya, biar kita lebih fokus ke Q&A mengenai tesnya itu sendiri gitu. Nah, sempat ada pertanyaan nih, tadi di kriterianya adalah untuk alumni maksimum 2 tahun setelah lulus gitu. Kalau lebih dari 2 tahun apakah boleh join? Jawabannya boleh ya, up to 2.5 years after graduation date gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin belum pernah visit website kita, boleh langsung aja ke link yang di sini ya, nih yang di kotak oranye ini, bit.ly/IECL strip 2021 gitu. Nah, di situ ada info banyak banget mengenai timeline kita juga, kapan sih hari tesnya, terus announcement-nya kapan, dan lain-lain itu ada juga semuanya di website itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak bisa mengakses, jangan lupa untuk caps-nya ya, all caps for IECL, dan diperhatikan juga spellingnya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya juga nih, apakah partisipan bisa memilih company apa yang kita pilih ketika kita misalnya menang gitu. Untuk Mekari dan Money Forward, we'll first choose which participants they would like to proceed. Jadi dari leaderboard nih kita udah bisa melihat kan, siapa-siapa aja nih yang kelihatannya potensial gitu untuk join di Mekari, untuk join di Money Forward, and then we will approach those participants, those competitors gitu, and then to proceed to the next stage. Nah, after assessing the final score dan lain-lain, we will also allow participants to share their preference gitu. Jadi ini nggak semata-mata kalian misalnya terpilih dari Money Forward, kalian harus masuk Money Forward gitu. Tapi ada two way juga ya. Jadi ketika kalian lolos, kita juga akan mengadakan diskusi gitu agar solusinya win-win juga untuk kita, untuk Money Forward, dan untuk teman-teman juga gitu. Oke, nah ini sempat kemarin ada pertanyaan baru yang masuk gitu ya. Is this the first Indonesia Encoders League ever? Jawabannya betul ya. Jadi ini pertama banget Indonesia Encoders League diadakan. Dan selanjutnya kita berencana untuk akan mengadakan lagi batch-batch berikutnya gitu ya. Agar lebih banyak lagi opportunity untuk teman-teman kickstart career kalian di Mekari maupun di partner kita mungkin di luar gitu ya, abroad gitu.
Nah, ini tadi pertanyaannya, is Indonesia Encoders League also open for contestants outside of Indonesia? Jadi, namanya Indonesia Encoders League nih, tapi kalau orang-orang di luar Indonesia boleh ikut nggak sih? Jawabannya boleh, asalkan mereka warga negara Indonesia gitu ya. Jadi mungkin teman-teman punya kenalan atau kakak, adik, atau teman, sahabat yang kuliahnya di luar negeri, tapi orang Indonesia nih, dan mereka interested gitu untuk ikut, boleh banget di join. Kita mau reminder lagi bahwa hari ini hari terakhir banget untuk registrasi di Indonesia Encoders League. Jadi kalau teman-teman merasa, oh kayaknya kemarin ada yang tertarik nih temanku atau kenalanku atau teman satu komunitas, boleh banget diingatkan gitu ya untuk langsung regis aja hari ini gitu. Nah, yang selanjutnya, if I'm chosen as one of the winners, do I have to join the company right away gitu? Gimana nih kalau misalkan aku belum misalnya masih semester 2 atau masih semester 4 gitu, belum semester akhir yang bisa langsung full time. Nah, jawabannya join date is negotiable ya. Jadi bisa disesuaikan dengan teman-teman availability-nya kapan. Misalnya, oh masih tahun depan maybe bisa didiskusikan lagi dengan perusahaan terkait gitu ya. Dan kalau possible pun winners will start working remotely first gitu. Misalnya, oh belum memungkinkan untuk terbang ke Jepang karena situasi pandemi yang ada saat ini, kita akan tetap teman-teman akan tetap langsung join, tapi dengan remote gitu. Jadi kita akan make it work for everybody gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke teknis mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Adani gitu ya. Silakan Mas Adani. Oke, oke. Halo, selamat malam semuanya. Oke, jadi aku dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua ya mengenai technical stuff lah mengenai pelaksanaan kompetisinya nanti dari apa namanya webinar yang kemarin gitu lah ya. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Dari yang pertama itu adalah mengenai jenis assignments ya, jenis soal yang akan diberikan ke partisipan-partisipannya. Ya, soalnya itu sih murni programming semua gitu ya, nggak ada soal yang esai, nggak ada soal yang pilihan ganda atau kayak gimana gitu. Benar-benar problem solving dan algoritma gitu ya. Solusinya bisa pakai berbagai programming language yang ya teman-teman bisa pilih gitu ya. Pilih salah satu dari yang tersedia di platformnya gitu. Jadi yang tersedia itu ada C, C++, dan seterusnya gitu ya, ada di layar. Oke. Untuk yang selanjutnya itu mengenai grading final score-nya gitu ya. Jadi yang utama itu gradingnya tentunya dari correctness-nya ya, dari kebenaran solusinya gitu. Jadi kalau misalkan solusinya sudah pasti tidak benar gitu, tidak akurat, tidak sama persis, tentunya itu nggak akan kita masukkan sebagai komponen yang benar gitu ya dari soalnya. Meskipun kayak eksekusinya cepat atau kayak gimana gitu. Nah, jadi nanti di setiap soal yang diberikan itu tentunya akan ada banyak test case-nya gitu ya. Katakanlah satu soal ada 10 test case gitu. Kalau misalkan dari 10 test case tersebut yang lulus itu ada 8 dari 10 test case tersebut gitu, maka ya udah gitu nanti untuk soal yang 10 test case ini berarti skornya 80 gitu. Nah, kalau misalkan efisiensi itu sebenarnya tidak masuk dalam perhitungan skor, tapi menjadi salah satu syarat agar skornya itu dihitung, gitu ya. Jadi dia nggak kontribusi apapun gitu ya ke angka akhirnya. Gitu. Dalam arti makin cepat apakah akan makin bagus skornya belum tentu gitu. Tapi kalau terlalu lama bisa jadi nanti dia kan grading otomatis gitu ya, dijalanin di suatu mesin gitu. Kalau misalkan terlalu lama programnya berjalan, nanti dia akan time out gitu ya. Nah, kalau misalkan dia time out, maka programnya dianggap tidak bisa menemukan solusi untuk test case tersebut gitu ya, atau untuk pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi yang terakhir itu ada juga kriteria mengenai kecepatan submit-nya gitu ya. Jadi ini bukan juga bagian dari skornya dapat lebih gede atau kayak gimana kalau misalkan lebih cepat submitnya gitu. Tapi nanti tentunya ketika kita nge-ranking orangnya gitu dan ada orang yang skornya sama nih gitu. Nah, maka kita akan lihat orang mana yang submit terlebih dahulu, maka dia akan dapat ranking yang lebih tinggi gitu. Oke. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oke.
Ini dia ya, yang tadi aku jelasin ya, kalau misalkan ada dua partisipan gitu ya, dua peserta yang dapat skor yang sama, speed-nya jadi tiebreaker. Ini maksudnya speed-nya submission speed ya, bukan execution speed. Bedakan kalau misalkan teman-teman ada yang pakai bahasa programan berbeda gitu ya, emang kadang-kadang ya ada programan yang lebih efisien daripada yang lain gitu ya untuk execution time-nya. Katakanlah yang satu pakai Java, yang satu pakai C gitu, yang C mungkin pada umumnya lebih cepat gitu kan. Tapi kita tidak hitung execution time-nya kecuali hanya untuk time out tadi gitu ya, dan time out itu biasanya cukup lama kok, bisa sampai 10 detik atau lebih gitu ya, tergantung dari soalnya sendiri gitu. Tapi di sini yang jadi tiebreaker itu adalah bukan execution time-nya, tapi sekali lagi adalah submission time-nya gitu ya. Kalau jadi teman-teman submit duluan, mau dia eksekusi programnya lebih lama daripada yang submit kemudian, tentu saja yang submit duluan tetap akan dapat ranking lebih tinggi. Oke, selanjutnya tipe dari problem solving case yang ada di dalam tesnya ya. Ya, ada macam-macam ya, ada banyak jenisnya gitu. Jadi kita sendiri juga memilih dari berbagai soal, dan kita juga usahakan bervariasi gitu ya. Jadi setiap orang tuh pasti dapat soal yang nggak semuanya problemnya tipenya itu aja gitu ya, nggak semuanya searching, nggak semuanya tentang array, nggak semuanya tentang tree traversal gitu ya. Jadi pasti biasanya beda-beda gitu ya tiap-tiap poin dari soalnya nanti gitu. Tentunya tapi yang akan dites itu adalah mengenai seputar data struktur gitu ya. Jadi teman-teman mungkin udah familiar dengan yang namanya array, map, tree atau graph gitu ya. Dan tentu saja kita juga akan lihat gimana caranya supaya teman-teman nggak time out tadi ya. Jadi harus efisien algoritmanya. Kalau misalkan dia nggak efisien, runtime-nya terlalu lama, nanti untuk ukuran input yang besar misalkan, ya nanti keburu time out, ujung-ujungnya nanti nggak pas test case-nya. Gitu. Is this test an open book type of test? Indeed, yes. Kita bisa buka reference apapun yang teman-teman mau. Teman-teman mau pakai buku, mau googling sambil ngerjain tesnya, gitu. Itu juga tidak masalah, gitu. Yang penting sih, ya teman-teman kalau bisa pakai. Jadi ntar di coding webnya gitu ya, di website yang kita pakai di toolsnya itu akan ada menu untuk searching for reference gitu. Aku sarankan teman-teman bakal pakai itu aja gitu, karena kalau pakai itu nanti kita jadi lebih tahu nih gimana cara berpikir teman-teman gitu ya, apa sih reference yang dicari gitu, dibandingkan dengan kalau misalkan searching di luar apa namanya coding websitenya gitu. Kalau kayak itu nanti mungkin nanti bakal di track aja gitu sih teman-teman, nanti nge-leave living tab berapa kali gitu. Oke. Next-nya boleh. Oke, multiple submission allowed, sayangnya tidak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan suatu soal itu udah teman-teman selesai kerjakan, lalu disubmit, terus pengen balik lagi gitu ya, pengen ngubah solusinya, itu nggak bisa gitu. Jadi pastikan teman-teman udah yakin kodenya itu bisa berjalan dengan baik. Teman-teman bisa main-mainin inputnya gitu ya, pakai input yang ada di contoh test case yang diberikan, atau teman-teman bisa masukin sendiri gitu. Kalau misalkan nanti udah yakin, tinggal disubmit aja gitu. Okay. Coding using IDE and copy pasting, is it allowed? Oke. Jadi teman-teman, sistemnya ini memperbolehkan adanya copy paste sih sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen coding pakai code editor favorit teman-teman gitu ya, mau pakai IDE apa gitu misalkan di komputer masing-masing, atau mau pakai Notepad di komputer sendiri gitu karena lebih nyaman mungkin sama fontnya, nggak masalah. Tapi pada saat bersamaan, aku mungkin kasih tahu teman-teman aja bahwa platform yang kita pakai gitu ya untuk judging tesnya itu akan mencoba mendeteksi effort plagiarisme gitu ya, terutama dari action berupa copy paste gitu. Jadi aku sarankan teman-teman sebisa mungkin jangan terlalu banyak copy paste gitu sih. Dan kalau misalkan nggak diperlukan, masih bisa ngoding di browsernya daripada harus ke IDE gitu kan ya.
aku sarankan lebih baik coding di platformnya langsung gitu untuk menghindari flagging yang sebenarnya tidak benar gitu ya. Mungkin teman-teman sebenarnya emang jujur gitu kan, coding di IDE masing-masing, tapi karena banyak banget copy paste-nya gitu ya, si platformnya ini nge-flag nih, oh nih kok kayaknya heavy copy pasting nih gitu. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, lebih baik aku sarankan sih sebisa mungkin tetap stay uh, di layar platformnya gitu ya, jangan pindah-pindah tab atau window. Oke, yang terakhir itu warm up. Oh, warm up. Jadi warm up ini aku noted gitu ya, ada pertanyaan mengenai ini. Tadi kita juga belum merencanakan adanya warm up, tapi karena ada pertanyaan mengenai ini dan kita kira kayaknya reasonable nih ya buat teman-teman semua dapat warm up gitu untuk membiasakan diri dengan platformnya, biar tahu gimana cara navigasi dan sebagainya. Jadi nanti akan ada mock up test 1 hari sebelum hari hanya gitu. Mock up test ini nggak ngaruh apa-apa kok ke skor final teman-teman semua, jadi purely buat main-main aja gitu. Mau disubmit mau nggak, mau dikerjain mau nggak, ya terserah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, okay. Will the test be like a live coding situation? Enggak ya teman-teman, ini bukan live coding in a sense bahwa ada orang yang live gitu ya, melototin teman-teman ngoding gitu ya di ujung sana. Jadi ini lebih kayak competitive programming kalau teman-teman familiar gitu ya dengan online judge atau katakanlah yang populer itu misalkan LeetCode atau HackerRank gitu ya. Modenya akan seperti itu gitu. Jadi teman-teman semua akan diberikan link nanti untuk di-invite ke soalnya. Nanti akan diberikan durasi 2 jam untuk menyelesaikan tesnya gitu. Dan kalau misalkan bisa submit dalam waktu 2 jam tersebut, maka oke, akan dapat skor full sesuai dengan berapa test case yang lulus gitu. Tapi kalau misalkan lewat, nanti akan ada deduction-nya ya. Gitu. Oke, can you give an example of what the problem case would look like? Oke, ini aku ambil salah satu contoh soalnya aja ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman coba di tempat masing-masing. So basically nanti teman-teman bakal dapat deskripsi soal seperti ini gitu. Biasanya cukup straightforward, ada 1 atau 2 paragraf gitu ya. Nanti dia akan ngasih tahu, oh ada sebuah fungsi, ambil parameter demikian, nanti kita diminta agar bisa output dengan kondisi seperti ini gitu. Misalkan di sini ada fungsi atau method ya namanya equal addition, dia ngambil sebuah array yang isinya angka gitu. Dan kita diminta untuk balikin sebuah string true kalau kombinasi dari angka-angka di dalam array tersebut bisa ditambah-tambahin gitu ya sampai sejumlah angka paling besar di dalam array-nya. Gitu. Ini harus dibaca pelan-pelan sih tapi biasanya gitu ya. Jadi meskipun deskripsi soalnya pendek, teman-teman harus baca pelan-pelan, hati-hati. Nah, terus di situ ada example-nya, misalkan dimasukin 57, 16, 1, 2, outputnya false karena angka-angka tersebut kalau ditambah-tambahin nggak ada yang bisa sama dengan 16 gitu ya. Jadi largest number-nya. Nah, kalau misalkan di input kedua ada 3, 5, minus 1, 8, 12, itu kalau angka-angkanya ditambahin, ternyata ada tuh kombinasi yang bisa sama dengan 12, yaitu 8 ditambah 5 dikurang 1. Dapat ya? Jadi outputnya true. Gitu. Contohnya kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman bisa ngoding gitu kan di platformnya langsung. Terus nanti ada input juga buat, sorry, bukan input apa sih, ada kayak terminal gitulah ya buat ngejalanin programnya dan ngasih input array-nya tuh apa sih gitu. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri juga. Oke. Oh, udah. Oke, iya. Tadi ada beberapa frequently asked question juga yang udah di describe juga, dijelaskan juga, elaborate oleh Mas Adani. Sekarang kita mungkin masuk ke Q&A time gitu ya. Jadi teman-teman yang tadi udah ada beberapa nih yang udah masukin pertanyaannya di Q&A box. Mungkin untuk yang belum, yang masih mau bertanya, boleh banget silakan untuk bertanya gitu. Mungkin ada pertanyaan pertama nih, untuk karir, apakah permanen bisa di Jepang? Nah, sebenarnya kalau misalkan, wait ya.
Karena sebenarnya kemarin ketika kita lihat datanya juga banyak juga teman-teman yang apply, reasonnya adalah untuk emang mainly untuk bisa berkarir di Jepang gitu ya. Nah, sebenarnya untuk karir di Jepang itu contract based. Jadi kalau expat nggak bisa permanen ya. Jadi lebih ke full time, tapi dalam statusnya itu adalah contract based gitu. Namun si contract based ini umumnya terus diperpanjang selama karyawan tidak ada isu terkait performance-nya. Jadi maybe kalau kontraknya ini akan didiskus lagi juga dengan Money Forward, dengan tim dengan Money Forward dan teman-teman gimana enaknya mungkin bisa 6 bulan atau setahun. Nah, ketika mungkin udah menjelang kontraknya ending, ketika teman-teman performance-nya bagus dan tidak ada isu mengenai hal-hal lain gitu bisa terus untuk di continue gitu ya, untuk diperpanjang si kontraknya ini gitu. Jadi untuk permanennya, status permanen itu belum bisa karena statusnya masih expat gitu ketika orang Indonesia bekerja di Jepang, di perusahaan Jepang gitu. Oke, selanjutnya masih dari Budi Juwarto juga, kalau masih maba semester 2, masih lulus 3 tahun lagi, apakah masih bisa join? Jawabannya bisa ya, tadi udah dibahas juga di frequently asked question-nya, ketika teman-teman yang mungkin belum di semester akhir gitu ya, di tahun-tahun akhir kuliahnya, boleh banget untuk join gitu. Kemungkinan ditawari full time ada, tapi jika konteks dalam waktu dekat, posisinya mungkin lebih ke intern gitu. Jadi ketika teman-teman experience yang didapat nggak fix harus full time gitu. Ketika teman-teman nggak menyanggupi untuk full time, mungkin dari situasi edukasinya gitu ya, educationalnya masih harus semesternya lanjut atau gimana gitu, bisa banget kita akan memberikan opportunity juga untuk join as an intern gitu di Mekari maupun Money Forward gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Anonymous, bisa dibantu dijawab oleh Mas Adani kali ya. Kompetisinya kalau buat pemula, ini agak ini ya, karena banyak yang vote, banyak yang upvote gitu. Jadi teracak-acak, oke. Mungkin dari yang paling atas deh sekarang ya. Anonymous attendee, apakah searching for reference dapat mempengaruhi penilaian? Boleh dari Mas Adani nih, dari tim yang akan nilai juga. Enggak sih, kalau searching for reference kita nggak bakal ngaruh ke penilaian ya tentunya. Jadi bebas-bebas aja gitu. Orang toh kalau misalkan ngoding beneran gitu ya, waktu lagi kerjaan, ya kita juga sering kok googling gitu ya, lihat-lihat website yang mungkin ada tanya jawab gitu ya, misalkan orang mengalami permasalahan yang sama atau kayak kita, atau lihat dokumentasi. Nggak masalah kok untuk searching gitu ya. Justru kalau misalkan searchingnya ada di platform yang kita sediakan gitu, kita bisa tahu nih jalan pikiran teman-teman kayak gimana, apa sih yang dicari gitu kan, gimana sih cara orang ini menganalisa problemnya gitu sih. Jadi tenang aja, skornya nggak bakal berubah. Oke. Boleh ya, berarti open ya. Mungkin di Q&A sebelumnya kita pernah menyinggung sedikit sih, karena belum tahu secara detail juga gitu ya tentang teknis tesnya, bahwa kayaknya nggak bisa nih untuk searching for reference, tapi dari Mas Adin sendiri boleh ya untuk mencari reference, googling, dan lain-lain gitu ya, untuk lihat dari documentation segala macam. Oke, ini ada pertanyaan yang upvote-nya banyak banget nih, sampai ada 5 nih. Apakah bisa melakukan debugging dan bisa mencoba langsung test case-nya di websitenya? Dan berapa banyak nomor yang diberikan? Gitu. Boleh silakan dari Mas Adani. Oke, apakah bisa melakukan debugging dan mencoba langsung test case di websitenya? Bisa banget ya. Jadi kan dia ngasih sampel test case ya, kita bisa langsung execute programnya dengan sampel test case yang diberikan. Bisa juga kita custom inputnya dengan test case yang kita pikirin sendiri gitu ya. Katakanlah, oh aku pengen coba nih, kayaknya kalau dikasih array kosong, pasti bisa nggak ya, outputnya benar nggak ya, jangan malah crash lagi programnya gitu misalkan. Kadang-kadang kan orang cerobohnya kayak gitu ya, lupa mikirin array kosongnya kayak gimana nih inputnya kalau kosong. Nah, itu bisa banget juga di browsernya, nanti akan ada section di mana teman-teman bisa nge-run atau execute programnya. Gitu. Oke. Nah, Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Marsa Andari gitu ya. Apakah nanti eventnya dimulai secara serentak ataukah bisa start test kapan saja dalam 1 hari itu, lalu diberikan durasi 2 jam. Nah, tadi Mas Adani juga udah mention ya, udah dijelaskan juga sedikit gitu, bahwa start test ini nanti akan pada hari Jumat ini tanggal 19 Maret akan dimulai di jam yang sama ya Mas Adani ya. Jadi semua akan start di jam yang sama dalam periode waktu 2 jam yang sama. Jadi ketika teman-teman mungkin submit setelah jam yang ditentukan akan ada pengurangan poin gitu ya. Jadi mungkin kalau di Q&A sebelumnya kita belum fix gitu ya untuk
teknisnya gitu. Gimana nih, apakah 2 jam bisa anytime di that day atau harus berbarengan? Untuk sekarang jawabannya sudah fix ya, harus serentak gitu. Jadi untuk waktunya lagi, detailnya jam berapa akan kita infokan lagi di test announcement di hari Rabu gitu. Jadi akan kita kirimkan via email ke teman-teman untuk terms and condition-nya, untuk rules-nya juga, dan waktu untuk tesnya gitu ya, jam berapanya. Jadi intinya adalah harus serentak gitu. Oke. Oke, ini ada Budi Juarto lagi ya. Apakah karyawan kontrak bukan karyawan tetap? Apakah tidak ada jenjang karir? Untuk jenjang karir pasti ada ya untuk karyawan kontrak pun gitu. Karena sebenarnya ketika mungkin teman-teman menunjukkan performance yang baik, misal di Money Forward atau di Mekari juga gitu, bisa jadi teman-teman akan ditarik nih untuk ke project yang lain, and then bisa melakukan work scope yang lebih luas juga gitu ya. Jadi jenjang karir tentunya ada. Mungkin untuk karyawan kontrak dan karyawan tetap both ada jenjang karirnya, mungkin berbeda ya, tapi untuk karyawan kontrak pastinya akan ada juga prospek ke depannya gitu. Semoga menjawab untuk Budi Juarto. Oke, next dari Christopher Saputra. Ini untuk Mas Adan ini. Apakah code readability Oke. dinilai? Apa harus pakai clear variable name, kasih komen, dan lain-lain gitu. Silahkan Mas Adan. Jawabannya simpelnya tidak ya. Jadi kita tidak menilai code readability-nya gitu. Jadi yang kita benar-benar output score itu murni dari hasil eksekusi test case tersebut gitu. Selama dengan input yang diberikan outputnya itu sesuai dengan ekspektasi, meskipun variabel naming-nya itu nggak jelas gitu ya, itu akan tetap dapat skor yang sesuai gitu ya. Nggak dikurangin, nggak ditambahin. Jadi nggak usah khawatir. Tapi nanti kalau misalkan udah di hire terus kerja, ya sebaiknya pakai pakai variable naming yang jelas ya, teman-teman. Oke, jadi untuk Oke, specifically untuk competition ini nggak betul. dinilai untuk variable name dan lain-lainnya ya. Cuma nanti ketika Ya, kalian udah professionally bekerja as a programmer harus diperhatikan juga untuk variable name dan lain-lain gitu ya. betul. Oke, tadi udah dijawab. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Anonymous. Adakah penalti jika kena time out atau tidak perfect score? Gimana nih dari Mas Adan? Penalti jika kena time out atau tidak perfect score, tidak perfect score ini maksudnya gimana ya? Jadi kalau kena time out nggak ada penalti as in pengurangan poin tambahan gitu ya. Jadi kan dia kan seperti yang kita jelaskan tadi ya, katakanlah sebuah soal itu punya 10 test case. Misalkan dari 10 test case, 2 dari test case yang diberikan ternyata time out gitu. Ya udah berarti kita menganggapnya untuk 2 test case tersebut tidak pas, tidak lulus gitu. Tapi di samping kita hitung tidak lulus gitu ya, berarti test case-nya cuma 8 dari 10 yang lulus gitu. Ya udah nilainya 80, tapi terus nggak ada pengurangan poin tambahan lagi sih dengan ada timeout tersebut gitu. Jadi treatment kita terhadap timeout dan terhadap output yang salah itu sama aja. Oke, oke. Berarti tidak ada penalti tambahan ya, karena kalau time out memang pasti akan tidak perfect score gitu. Tapi ketika Betul, skornya sudah berkurang, nggak akan dikurangi lagi karena adanya penalti tambahan gitu. Jadi, betul. oke, semoga menjawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Anonymous juga nih, banyak yang vote up. Jadi masih bisa submit setelah 2 jam. Kalau begini, apakah peserta yang mengerjakan semua soal dan korek, tetapi lewat 2 jam lebih baik daripada yang submit seadanya saat waktu sudah habis? Oke, gimana nih Mas Adani? Cukup Betul. menarik Jadi nih. kita teman-teman kenapa rulesnya seperti ini? Kita juga karena ini namanya competitive programming ya teman-teman. Jadi kecepatan teman-teman berpikir itu juga termasuk menjadi salah satu komponen penilaian gitulah ya. Dengan siapa yang submit duluan itu rankingnya lebih tinggi gitu kan. Dan yang submit di luar waktu artinya mereka punya kesempatan untuk berpikir lebih lama gitu kan ya. Jadi akan ada penalti tentunya untuk teman-teman yang submitnya itu lebih dari waktu yang disediakan gitu. Apakah itu artinya yang lewat 2 jam lebih baik daripada yang submit? Gimana ya tadi? Kalau Paling atas ya. belum tentu ya, tergantung dia submit lewat 2 jamnya tuh sejauh apa gitu ya. Nanti kan penaltinya juga tentunya lebih
besar, makin lama orangnya submit gitu. Detailnya ada nggak ya, Yova, untuk sekarang atau nanti hari Rabu? Untuk hari Rabu nanti akan kita share untuk Oke. bobot pengurangan poinnya gitu ya. Tadi udah Hmm. dibahas sedikit, kita udah mention bahwa ketika lewat dari 2 jam akan ada deduction point gitu. Nah, di sini ditanya lagi nih, berarti better untuk lewat 2 jam tapi bagus banget misalnya hasilnya, atau Hmm. misalnya seadanya tapi dalam 2 jam gitu. Nah, harus keep in mind juga bahwa ketika lebih dari 2 jamnya itu misalnya 15 menit dibandingkan dengan sejam, itu deduction point-nya akan berbeda ya, karena kan ada bobotnya Betul. tersendiri gitu. Jadi mungkin detailnya nanti akan kita share ketika kita akan share terms and condition dan rules juga di hari Rabu gitu. Oke. Oke, next ada pertanyaan dari Arya Surya Pradana Putra. Apakah ada demo dari panitia agar peserta tahu bagaimana nanti situasi kompetisinya? Misal dicontohkan ada kode yang terkena flag plagiarism dan sebagainya. Nah, mungkin dari Mas Adani gimana nih? Apa nanti ketika mock up test bisa atau gimana nih? Ya, kita nggak ada demo dari panitia sih ya. Kita tidak mempersiapkan adanya demo, tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri gitu ya hari 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 Kamis berarti H-1 ya? ya nanti ya. H-1 sebelum pelaksanaan, teman-teman bisa coba sendiri di platform ya. Dan untuk dicontohkan kode yang kena flag plagiarism, kita juga nggak bisa mencontohkan begitu aja gitu ya. Atau sayangnya gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa coba-coba sendiri nih, misalkan coba copy paste deh ke dalam code editornya gitu. Nanti dia pasti akan ada peringatannya tuh biasanya gitu. Jadi parameter-parameter dari deteksi plagiarismenya itu juga ada banyak dan tidak semuanya itu transparan ya sama aku gitu, karena kita pakai sistem third party gitu. Jadi nanti dia melihat ada beberapa kriteria sih gitu kan, kayak berapa kali ninggalin tabnya, berapa kali copy paste, apakah kode yang di copy dan di paste ini sama persis dengan kode yang pernah disubmit sebelumnya, kayak gitu sih. Jadi ada banyak sih parameter inputnya ya gitu. Oke. Jadi untuk demo sendiri specifically kita belum ada, tapi nanti H-1 akan ada mock up test ya yang akan diberikan ke teman-teman semua. Sekali lagi mock up test ini nggak wajib ya, jadi nggak akan mempengaruhi nilai di actual performance test kalian. Cuma nanti di sana kalian bisa coba-coba sendiri nih, kira-kira kalau kopas kebanyakan atau gimana-gimana bisa kalian coba-coba sendiri gitu ya di mock up testnya tersebut gitu. Oke. Oke, ini ada dari Chelsea Aulia. Kak, event ini bakalan ada lagi nggak tahun depan? Nah, tadi kita udah mention juga nih di Frequently Asked Question General bahwa Indonesia Encoders League 2021 ini yang pertama kita adakan tahun ini, dan selanjutnya kita planning untuk membuat lagi gitu ya Indonesia Encoders League ke depannya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum beruntung nantinya untuk tahun ini bisa dicoba lagi nih untuk tahun depan gitu, untuk coding-nya gitu ya, mungkin bisa mengasah coding skills-nya lagi untuk ikut tahun depan gitu. Jadi dipersiapkan aja, rencananya mungkin ke depannya kita akan adakan lagi gitu ya. Jadi semoga ini bukan yang terakhir gitu. Oke, terima kasih Chelsea pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Firdaus Setiadi gitu. Ada fasilitas belajar bahasa Jepang kah? Jika lolos, maaf mungkin saya terlewat. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Untuk fasilitas belajar bahasa Jepang ada ya, nanti akan disediakan oleh Money Forward gitu. Mungkin teman-teman ketika ngisi registrasi form di awal gitu ya, ketika untuk join Indonesia Encoders League, ada poin di mana willing to learn Japanese gitu ya, ketika kalian diterima gitu di Money Forward. Nanti learn to Japanese-nya akan di-assist juga dari Money Forward gitu ya, akan difasilitasi. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman merasa aduh zero banget nih knowledge dalam Japanese skills-nya gitu, bisa banget nanti akan dibantu diasah oleh teman-teman dari Money Forward juga gitu. Oke. Oke, tadi Anonymous ada bertanya lagi nih. Saya kurang mengerti, apakah tidak ada test case sebelum kita submit code program? Maksudnya test case invisible? Oke, gimana nih dari Mas Adani? Ada ya Mas Tidak ada test pertanyaannya case ya? sebelum kita Oh ya. submit code program. Ya, aku agak bingung ya sama pertanyaannya, tapi coba aku jawab ya dari pengertianku Boleh. gitu ya. Jadi dia ngasih sampel gitu, coba mungkin boleh Yova balikin ke Oke. contoh problemnya tadi. Oke. Nah, dia kan ngasih dua contoh sampel test case nih gitu ya. Kalau inputnya 571612 itu outputnya false. Kalau misalkan inputnya 35 -1 8 12
812 gitu ya, outputnya itu true gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ada tombolnya gitu ya nanti di platformnya untuk execute programnya dengan input sampel test case tersebut gitu ya yang diberikan di soalnya gitu. Tapi keseluruhan test case-nya, jadi nanti katakanlah sebuah soal ada 20 test case gitu ya. 20 test case ini tidak bisa dilihat nih sama teman-teman semua gitu. Nah, kenapa tidak bisa dilihat? Ya ini emang desain dari kompetisinya seperti itu ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman bisa lihat mungkin ntar bisa gampang pakai if else gitu ya. Kalau if inputnya ini maka yang benar tuh harusnya ini. Kalau inputnya ini harusnya benar ini. Jadi teman-teman benar harus coba bikin program yang emang robust gitu ya. Emang sesuai kalau misalkan dapetin input ya diproses sesuai dengan algoritma yang sebenarnya gitu ya. Bukan sekedar if else atau kayak gimana. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan ya, test case invisible gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Ada nih. Apakah di soal nanti diberikan constraint input? Constraint input biasanya akan ada di dalam soalnya ya. Kalau misalkan soalnya punya constraint tertentu. Misalkan di soal yang saya liatin ini, dia ngasih tahu nih constraint-nya array-nya nggak mungkin kosong gitu ya. Nggak bakal ada elemen yang sama persis gitu ya. Jadi tiap-tiap elemen dari array-nya itu beda-beda dan may contain negative numbers. Kayak gitu sih. Jadi jangan khawatir sih kalau itu. Nah, tapi kalau misalkan constraint ya nggak tahu ya, constraint yang dimaksud yang seperti itu kan ya. Karena kalau yang seperti itu diberikan kok. Jadi Oke. jangan khawatir. Oke. Sorry, Oke. lupa tadi aku Ya. ada sempat answer yang kayaknya belum dijawab tapi udah Oh, ku done gitu ya. yang mana tuh, Jadi Mas? pertanyaannya di answer itu ada kalau masih maba semester 2, masih lulus 3 tahun lagi, apakah masih bisa join? Oh, iya ya. Tadi tuh udah sempat aku jawab juga sih, Mas, Oh bahwa gitu udah ya. boleh ya nanti kalaupun nggak bisa full time bisa nanti internship dulu gitu. Nanti bisa didiskusikan dengan Money Forward atau Mekari gitu. Oh oke. Oke. Siap. Oke. Ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous lagi nih. Yang terpilih untuk user interview dengan Mekari minimal harus ranking berapa ya? Oke. Mungkin tadi juga sempat di-mention juga di frequently asked question yang general. Aku akan bahas lagi lebih detail gitu ya. Jadi nanti ketika leaderboard keluar nih ada top 100 gitu ya. Untuk masuk top 100 itu sebenarnya udah sebuah achievement ya teman-teman, karena yang ikut Indonesia Coders League ini ada ratusan gitu. Jadi ketika teman-teman udah bisa melihat namanya di situ udah sebuah kebanggaan juga gitu ya untuk teman-teman. Nah, untuk terpilih user interview tahapannya adalah dari Mekari dan Money Forward sendiri, pihak kami yang akan memilih nih kira-kira dari top 100 ini yang mana ya yang kira-kira potensial. Nah, pastinya ketika teman-teman rankingnya lebih tinggi mungkin akan lebih valuable gitu ya untuk Mekari dan Money Forward gitu, karena mungkin berarti teman-teman lebih memiliki knowledge yang luas atau lebih fitting dengan programming yang dilakukan di Mekari dan Money Forward gitu. Jadi untuk minimal rankingnya sebenarnya nggak ada spesifik minimalnya ya, cuman the higher the rank, the greater the opportunity gitu aja. Jadi good luck, semoga bisa dapat ranking terbaik gitu ya untuk teman-teman semuanya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Christopher Saputra. Kalau saya pakai Python, apa saya bisa import third party library di luar Python standard library? Gimana nih Mas Ada nih? Oke, aku sendiri belum coba ya, apakah bisa import third party library kalau misalkan pakai Python, tapi prediksiku sih nggak bisa ya. Dia harus execute Python pip gitu kan ya, kalau misalkan third party library mungkin pakai Python package manager yang natif gitu ya, pakai pip. Terus ya udah, dia harus execute Python -m pip install apa gitu kan biasanya. Nah, kita nggak ada akses untuk install begituan sih ke sistemnya gitu ya. Jadi kemungkinan sih teman-teman hanya bisa pakai standard library dari programming language masing-masing. Gitu. Tapi jangan apa namanya, jangan cuman percaya apa yang aku omongin gitu ya, langsung coba aja nanti hari Kamis gitu. Iya, betul-betul. Nanti di hari Kamis ada mock up test ya, untuk hari H-nya adalah di hari Jumat, di hari Kamis nanti kita akan share mock up test, teman-teman bisa coba-coba nih, bisa nggak nih untuk pakai third party dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa dicoba sendiri gitu. Oke, ini masuk lagi pertanyaan dari Anonymous. Setiap bahasa pemrograman, apakah sama poinnya atau ada bahasa tertentu yang lebih? Gimana nih, Mas Adan? Oke, nggak usah khawatir, semuanya sama kok.
Semuanya betul. sama poinnya. Jadi tadi juga udah sempat dibahas ya programming language apa yang bisa dipakai, tergantung dari teman-teman bisa pilih sendiri nyamannya pakai programming language yang mana, dan tidak ada poin tertentu untuk programming language tertentu gitu ya. Jadi tadi udah disebut juga kriteria gradingnya apa aja dan tidak termasuk programming language gitu ya. Jadi semua programming language equal gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan menarik ya. Bagi peserta, apakah mendapatkan sertifikat? Nah, untuk sertifikat kita akan berikan e-certificate untuk teman-teman yang masuk ke top 100 gitu. Jadi, sebisa mungkin teman-teman ketika mock up bisa latihan yang terbaik untuk bisa cari-cari referensi juga. Ketika hari H bisa dilakukan secara maksimal biar teman-teman juga skornya bagus dan bisa masuk ke top 100 gitu ya. Karena nanti akan misalnya nih walaupun belum beruntung untuk lolos ke tahap berikutnya dengan Mekar dan Money Forward, kalian tetap akan mendapatkan e-certificate dari kami lengkap juga dengan detail ranking teman-teman dan skor yang didapat gitu ya. Jadi kalau nggak akan pulang dengan tangan kosong gitu. Jadi untuk yang hunting-hunting sertifikat bisa untuk aiming minimal top 100 minimal gitu. Jadi semoga menjawab gitu ya pertanyaannya, akan ada sertifikat. Nah ini tadi kayaknya yang belum sempat terjawab gitu ya Mas Adani. Kompetisinya kalau buat pemula cocok nggak ya gitu? Oke. Batasan pemula ini apa gitu ya? Kalau misalkan pemulanya itu adalah fresh grade, yang lulusan katakanlah teknik informatika atau ilmu komputer atau jurusan serupa lah ya, yang ada pelajaran ngodingnya gitu ya, dan belajar struktur data dan algoritma, cocok sih gitu ya. Tenang saja, nggak usah khawatir gitu. Tapi kalau misalkan pemulanya itu adalah orang yang katakanlah belum pernah belajar programming sama sekali gitu ya, sekarang baru mulai belajar programming, belum sempat menyentuh struktur data, kurang familiar dengan katakanlah apa ya, manipulasi struktur data gitu ya dan algoritma, kayak sorting algorithm atau searching algorithm gitu, menurutku sih bakalan lebih kesulitan gitu ya daripada orang yang sudah familiar dengan konsepnya gitu. Jadi saranku sih teman-teman kalau misalkan mau latihan gitu ya, ya latihannya itu mengenai kayak algoritma-algoritma yang lumayan common gitu ya, untuk searching atau untuk string manipulation, struktur data yang lumayan common gitu ya, kayak array, map, apalagi ya, tree. Oke. Berarti jawabnya tergantung definisi pemulanya ya. Tadi ketika kalau pemulanya, Ya betul. misalnya semester 3 gitu ya, dan udah dapat konsep-konsep mengenai data structure, algorithm di Betul, kampusnya, udah ada konsepnya gitu, betul. berarti nggak terlalu sulit ya untuk mereka mungkin. Tapi Ya. mungkin untuk pemula yang benar-benar awam ya, yang baru banget mulai start dari nol untuk belajar coding, mungkin harus lebih banyak dipelajari konsep-konsep yang tadi udah di-mention oleh Mas Adani gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan, apakah ada warming up sebelum H-1? Ada ya, tadi sudah di-mention juga beberapa kali akan ada mock up-nya, mock up test-nya akan di-share juga ke teman-teman semuanya via email dan tidak wajib dikerjakan tapi sangat dianjurkan gitu ya karena bisa mengasah teman-teman juga getting used to the platform dan untuk ngetes-ngetes segala macam tadi, third party dan lain-lain gitu ya. Oke, ada pertanyaan lebih ke teknis leaderboard nih. Apakah semua peserta akan masuk leaderboard? Jika tidak, apa yang kita dapat jika tidak masuk? Oke, untuk menggarisbawahi lagi gitu ya, yang akan masuk ke leaderboard adalah top 100 gitu. Jadi dari ratusan yang daftar nih, ratusan yang akan join di hari hanya juga tesnya, akan ada top 100 yang masuk ke leaderboard. Nah, jika teman-teman tidak masuk ke top 100, pastinya banyak yang didapat juga ya. First of all, teman-teman bisa mengasah coding skills-nya juga. Mungkin kalian tuh juga bisa menjadi bahan refleksi gitu ya. Kayak, ketika teman-teman yang lain udah bisa top 100, where do we lack in the skills gitu ya. Jadi, apa nih yang perlu di-improve gitu dari skill-skill coding teman-teman gitu. Mungkin ketika lagi mengerjakan si test case dan lain-lainnya itu, mungkin teman-teman jadi bisa menyadari juga bahwa kayaknya masih lacking di bagian ini nih, kayak text time lama di bagian ini atau di bagian apa gitu ya. Jadi ketika tidak masuk leaderboard, jangan berkecil hati karena pasti banyak banget yang teman-teman bakal gain juga gitu ya dari competition ini gitu. Experience yang teman-teman yang mungkin gak ikut gak akan dapat gitu ya. Jadi don't be discouraged gitu ya. Dan sebisa mungkin harus masuk ke leaderboard gitu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Next, ada pertanyaan dari Faris
Fadil. Apakah nanti ada penggunaan database? Boleh dijawab Mas Adani? Oke, tidak ada penggunaan database ya teman-teman. Jadi semuanya benar-benar pure runtime gitu ya. Nggak ada data persistence, nggak ada network request, nggak ada desain layout aplikasi gitu ya, front end atau web gitu. Jadi benar-benar purely eksekusi program aja sih gitu. Oke, oke, thank you untuk Mas Adani. Oke, apakah saya boleh dapat soal-soalnya untuk belajar nanti? Nah, gimana? Ini udah dikasih nih ya di problem case-nya udah contohnya mungkin an example of problem case-nya udah ada. Nanti di slide ini juga akan di-share ke teman-teman semuanya. Mungkin bisa untuk menjadi referensi, nyari soal-soal yang kira-kira nggak jauh-jauh dari sini gitu. Dan nanti di mock up test juga bisa dijadikan bahan untuk belajar ya, untuk kira-kira gimana nih ketika langsung di platformnya gitu. Jadi untuk Chelsea dan untuk teman-teman lainnya boleh mungkin kalau mau belajar di situs lain juga boleh atau melihat referensi lain-lain juga boleh gitu ya. Jadi sudah kita berikan juga nih beberapa resource gitu untuk teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Apakah bisa kita lihat skor dan ranking setelah finish? Untuk skor dan ranking akan kita announce saat jadwal tes announcement ya. Nah, kapan nih announcement dari leaderboardnya ini, kapan dipublishnya, teman-teman bisa lihat di website kita di bit.ly bit.ly/IYCL-2021 gitu ya. Nanti di situ udah ada timeline-nya lengkap, kapan tes announcement-nya, kapan tes announcement, terus kapan tes day-nya, and then kapan leaderboard-nya itu dipublish, terus kemudian kapan dari Makarim dan Money Forward akan meng-announce siapa yang lolos ke tahap berikutnya, menjadi finalis dan lain-lain. Semuanya udah ada di website gitu. Jadi boleh dilihat untuk skor dan ranking bisa dilihatnya kapan, tapi yang pasti bukan setelah finish langsung keluar ya. Jadi akan serentak gitu. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Adani lagi nih. Dari Claudio Vivaldi, apakah ada spesifik pengurangan nilai jika submit melebihi batas waktu? Misal per 10 menit akan ada pengurangan 10 poin. Nah, tadi udah dibahas ya Mas Adani ya untuk pengurangan ini nanti, nah betul sekali dari Alexander Witeja ya, ada nanti detailnya hari Rabu dibagi. Jadi untuk bobotnya misalnya berapa pengurangan poinnya dan berapa maksimal lebih dari 2 jamnya dan lain-lain, detailnya akan kita share bersama dengan terms and conditions dan rules untuk tesnya di hari Rabu gitu via email ke teman-teman semuanya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Vincent Lius gitu. Selamat malam. Jadi apakah kita harus pasang input constraint-nya di kode atau algoritma atau tidak perlu? Gimana nih Mas Adan? Oke, nggak perlu sih. Jadi kita percaya aja sama sistemnya gitu. Nggak bakal dia ngasih input yang di luar dari constraint-nya gitu. Jadi benar-benar teman-teman fokus ke problem solving-nya aja. Nggak usah fokus ke kayak validasi input gitu kan, atau error handling. Jadi benar-benar di problem solving. Oke, semoga menjawab untuk Vincent. Nah, berikutnya, menurut Mas Adani nih, level kesulitan tesnya masuk ke tingkat apa ya? Medium kah atau intermediate nih? Oke, tingkat kesulitan. Jadi nanti teman-teman dapat lebih dari satu soal ya teman-teman. Aku nggak tahu nih, boleh dikasih tahu nggak berapa banyak soal yang dapat atau nunggu hari Rabu aja? Mungkin kita tunggu hari Rabu ya, tapi Rabu yang aja ya. pasti nggak level case-nya akan berbeda-beda ya, Mas ya. Betul, nggak cuma ada satu soal aja ya teman-teman Betul. gitu. Jadi nanti soal ini punya tingkat kesulitan yang bervariasi ya, gitu. Jadi ada yang tingkat kesulitannya itu intermediate, ada yang tingkat kesulitannya tentunya sudah cukup kompleks gitu ya, tentunya. Oke. Tapi kalau misalkan yang benar-benar basic gitu ya, kayak cuman katakanlah nge-print hello world atau iterasi biasa gitu, itu nggak ada sih ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk soalnya sendiri akan ada beberapa level kesulitannya masing-masing ya. Jadi nggak hanya apakah medium atau intermediate. Jadi lebih bervariasi gitu. Mungkin ditunggu aja nih untuk di hari Jumatnya ya. Oke. Tadi ada yang bertanya lagi, maaf aku mungkin ketinggalan. Untuk tesnya hari Jumat, untuk durasinya 2 jam. Ada deadline sebelum jam tertentu atau bebas mengerjakan selama 2 jam. Nah, ini ada deadline-nya tertentu ya. Jadi semua akan mengerjakan secara serentak tanggal 19. Ketika submit setelah 2 jam yang ditentukan, akan ada pengurangan sesuai bobot masing-masing gitu. Pengurangan poinnya. Oke.
Dari top 100, berapa orang yang akan mendapat kesempatan user interview di Money Forward dan Mekari? Untuk saat ini, in mind kita punya mungkin akan sekitar 50 orang gitu ya, untuk yang lolos ke tahap berikutnya. Nah, namun ketika misalnya ada special case, mungkin ada lebih dari 50 orang yang terlihat sangat potensial dan sangat menarik nih untuk Mekari maupun Money Forward untuk proceed gitu ya to the next stage, akan sangat memungkinkan untuk lebih dari 50. Jadi untuk kira-kira patokannya saat ini untuk kita ada sekitar 50, tapi memungkinkan banget ketika ada special case lebih dari segitu, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ada perbedaan nilai untuk hardcore dengan non-hardcore? Gimana nih, Mas Aden? Oke, hard code ya ini, Oh bukan ya, hard code. hardcode, sorry. Salah baca Oke. kayaknya ya, hardcode dengan non-hardcode. Oke. Ya, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman hard code gitu ya, yang dimaksud dengan hard code ini seperti ini ya pengertianku ya. Misalkan untuk soal yang ada di sini ya udah kita hard code aja. Kalau misalkan yang diinput adalah array 57 16 12, bukannya kita ngitung kombinasinya gitu ya. Apakah bisa di add up jadi elemen terbesarnya atau tidak, tapi ya udah langsung aja gitu. If inputnya seperti ini, maka outputnya false gitu. Itu hard code. Nah, kalau misalkan teman-teman nge-hard code output dan input dengan cara seperti itu, tentunya nggak akan bisa nge-cover semua test case yang diberikan, gitu. Karena yang diberikan di sini test case-nya cuma sampel, jadi pasti ada nanti test case yang teman-teman nggak tahu nih seperti apa gitu. Jadi memang programnya tuh harus bisa nerima input yang generic gitulah ya, yang bukan hard coded. Nah, artinya apa? Ya, tentunya skornya nanti tidak akan bisa maksimal gitu kalau misalkan teman-teman hard code. Kecuali entah bagaimana caranya gitu ya, teman-teman bisa dapetin daftar semua test case-nya terus teman-teman hard code gitu. Dan in that case tentunya kita kan juga ngelihat solusi akhirnya teman-teman ya. Dari panitia nanti berhak nanti untuk menentukan apakah solusi ini emang adalah solusi yang kita inginkan nih untuk orang-orang yang nanti tentunya akan jadi bagian dari Mekari atau Money Forward gitu. Betul. Oke, jadi tentunya ada ya perbedaan nilai ya, dan dianjurkan untuk dengan non-hardcode gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, jam mulai untuk tesnya pukul berapa? Mungkin sekedar sneak peek aja, tesnya akan di malam hari ya, Mas Adani ya, karena mungkin kita melihat juga concern mungkin teman-teman banyak yang masih kuliah, mungkin nanti kalau siang atau sore akan bertabrakan dengan kelas dan segala macam, jadi kita akan mulai di malam gitu ya. Untuk pukul berapa tepatnya akan kita share di via email hari Rabu gitu. Jadi stay tune aja di hari Rabu, kita akan share juga di Instagram kita live @Mekari jika kita sudah share untuk via email gitu ya, untuk teman-teman bisa langsung cek di emailnya gitu. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi ya, mungkin karena udah lewat dari jam 8 nih, 2 pertanyaan terakhir untuk hari ini gitu. Pertanyaannya adalah untuk time limit apakah unik untuk setiap bahasa pemrograman? Gimana nih? Maksudnya beda-beda gitu katanya Ya, ditambahkan. enggak beda-beda sih kayaknya ya. Jadi yang ku tahu sih time limit di platform yang kita pakai itu cukup uniform untuk semua bahasa pemrograman itu semuanya sama gitu. Jadi tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Misalkan teman-teman pakai bahasa pemrograman yang paling lambat dari pilihan itu apa sih? Misalkan yang lumayan terkenal lambat tuh biasanya Java, kalau nggak gitu Ruby gitu kan, atau Python gitu. Tenang saja. Meskipun teman-teman ngoding dengan bahasa pemrograman tersebut, tentunya pasti bakalan, kalau misalkan solusinya benar gitu ya, pasti nggak bakalan time out gitu. Jadi benar-benar nggak segitu ngaruhnya sih gitu ya. Meskipun mereka sama semua, teman-teman mau pakai bahasa yang lebih cepat, pada umumnya nanti mereka sih kalau nggak efisien gitu ya solusinya, tetap nggak bakal scale untuk dapat runtime yang di bawah sekian detik gitu ya. Biasanya 10 detik kok teman-teman, boleh jadi patokan lah 10 detik gitu ya kalau nggak dikasih tahu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya ya, apakah time limit berbeda-beda tiap bahasa pemrograman. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir kita hari ini, apakah kita account sign in sewaktu warning up itu juga untuk tes hari H-nya? Gimana nih Mas Adan? Apakah kita account sign in? Cukup jelas nggak nih pertanyaannya Mas Adan? Iya. Oke. Jadi nggak ada sign in as in ngebikin account gitu sih ya teman-teman. Ketika nanti di invite akan dapat invitation link yang membawa teman-teman untuk masukin identitas. Tapi ya udah, maksudnya identitasnya itu cuma dipakai untuk di attach ke
pengerjaan teman-teman saat itu juga gitu ya. Jadi kalau misalkan hari Kamis pakai katakanlah pakai email yang A, hari Jumatnya pakai email yang lain lagi, ya nggak apa-apa gitu. Jadi emang kita nggak nge-track sign in atau apakah harus sama atau tidak ya, santai aja sih gitu ya. Yang penting itu adalah email yang dipakai pas hari hanya itu sama dengan email yang udah dipakai untuk daftar gitu ya, biar kita Ya, bisa tahu. betul. Oke. Oke, betul. Jadi, ketika, mungkin mungkin teman-teman mau ikut mock-up di hari Kamis, misalnya menggunakan, udah sign in, account yang A, kemudian di Jumatnya pakai account yang berbeda, itu nggak apa-apa ya. Tapi, diingatkan lagi, sekali lagi ketika kalian harus, melakukan tes yang hari Jumatnya itu, email yang digunakan harus sama dengan yang digunakan saat registrasi, di formnya gitu. Jadi, mungkin kalau teman-teman ada yang lupa, "Aduh waktu itu pakai apa ya?" Boleh untuk, ditanyakan aja ya ke kita ya mungkin kalau teman-teman ada yang punya, kontak WhatsApp kita, karena kemarin beberapa kali kita blast via WhatsApp juga, boleh ditanyakan lewat situ misalnya, "Kak, aku lupa nih kemarin pakai email yang mana ya?" Biar, make sure aja untuk align gitu ya. Oke, kalau nggak sign in yang belum daftar sebelumnya bisa join dong. Nah ya betul, makanya harus sign in ya, dan sign in-nya Oh, harus gimana gimana Mas? Sorry sorry. jadi sign in di sini bukan bukan ngebuat akun dan pakai password gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika hari H itu dapat link yang unik buat teman-teman semua gitu. Jadi linknya nggak bisa di-share sama orang lain. Kalau misalkan ada satu orang gitu ya udah pakai linknya, nanti coba pakai link tersebut di browser lain, nggak bakal bisa tembus gitu. Jadi Oke oke. benar-benar cuma satu link unik itu aja. Jadi orang yang nggak daftar sebelumnya tentunya nggak bakal dapat emailnya, dan dia nggak bakal dapat link unik tersebut buat login. Oke. Oke, betul. Jadi, ada link uniknya itu ya, yang tidak bisa digunakan beberapa kali gitu. Jadi hanya unik untuk teman-teman yang udah register gitu ya sebelumnya. Betul. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin kita tutup dulu ya untuk sesi Q&A hari ini nih. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah antusias banget untuk bertanya dan detail banget juga pertanyaannya. Udah lebih dari 30 pertanyaan yang kita jawab nih hari ini. Semoga sudah menjawab semua keluh kesah atau rasa penasaran teman-teman mengenai tes hari Jumat gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang terpikirkan lagi gitu ketika misalnya kita sudah selesai untuk Q&A hari ini, bisa boleh banget untuk disampaikan lewat email kita di employer.branding@mekari.com. Aku akan share juga di chat box-nya ya untuk email Indonesia Encoders League untuk teman-teman yang misal mau bertanya lebih lanjut gitu ya. Aku mau mengingatkan lagi juga untuk teman-teman yang mungkin belum submit resume dan CV, boleh banget untuk di-submit ke email employer.branding@mekari.com juga, karena sangat penting juga untuk kita bisa memproses teman-teman registrasinya, dan untuk ketika kalian di leaderboard biar kita bisa tahu juga nama teman-teman, foto dan lain-lain gitu. Jadi untuk verifikasi aja gitu. Untuk thank you banget teman-teman semuanya yang udah join hari ini. Thank you banget Mas Adani juga untuk semua info-infonya, knowledge-knowledge-nya yang udah di-share ke teman-teman. Banyak banget kisi-kisi hari ini yang bisa didapatkan ya dari Mas Adani gitu. Mungkin kalau teman-teman tadi ada yang baru join di tengah-tengah atau kelewatan beberapa pertanyaan, jangan khawatir, nanti webinar ini recorded dan akan kita upload juga di YouTube Mekari. Jadi teman-teman bisa watch back untuk hal-hal mungkin yang lupa atau ingin ditonton ulang gitu ya. Jadi jangan khawatir, semoga preparation ke hari Jumat bisa terbaik untuk teman-teman semuanya. Good luck untuk di day-nya juga. Mungkin dari Mas Adani ada kesan-kesan untuk teman-teman nih gimana untuk melalui si test day-nya gitu. Oke, dariku mungkin ya pastikan ketika teman-teman nanti mengerjakan soalnya benar-benar bisa konsentrasi ya, minimalkan gangguan seminimal mungkin gitu untuk interupsi gitu ya. Pastikan mungkin karena tesnya malam udah makan duluan gitu kan ya biar nggak lapar. Betul, betul. Terus kalau misalkan mau latihan ada banyak sekali ya teman-teman resource online gitu ya untuk latihan-latihan ngoding. Pada umumnya ya orang pakai LeetCode atau HackerRank gitu ya. Itu juga ada banyak banget soal-soal yang tentunya nanti nggak jauh beda sih dengan library soal yang ada di sana gitu ya. Karena problem space-nya kan di competitive programming pada umumnya seputar itu ya tadi ya, manipulasi struktur data sama algoritmanya. Kalau nggak searching biasanya sorting, kalau nggak gitu calculation, atau nggak gitu string manipulation gitu ya. Jadi nggak Oke. usah khawatir.
Oke, jadi bisa dicatat tuh ya beberapa konsep-konsep yang tadi Mm. Mas Adin juga udah reveal gitu ke teman-teman. Oke, segitu dulu ya untuk Indonesia Encoders League Technical Q&A Session hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join hari ini. Malam ini terima kasih juga Mas Adani sudah meluangkan waktunya, banyak meluangkan Sama-sama. waktunya untuk Indonesia Encoders League gitu ya. Oke, see you teman-teman di test day dan good luck. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih banyak dan see you next time. Bye semua. Bye.